Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahman. Saya di sini akan membuat interpreting video dan modelnya adalah style interpreting. Ini teksnya ada 3 lembar. Ini kan pakai kamera depan jadi kayak gini teksnya. Oke, dibacain aja langsung. Suatu hari ketika Dionysus tampilan favoritnya, yaitu dia adalah seorang pemuda tampan, mempunyai banyak permata. Lalu ia ditemukan oleh beberapa perompak. Mereka pikir mereka menemukan hadiah yang sangat luar biasa. Seseorang yang bisa mereka jual dengan banyak uang sebagai budak. Lalu para bajak laut tertawa dengan kejam. Mereka meraih apa yang mereka pikir adalah seorang pemuda kaya. Lalu para bajak laut membawanya ke kapal bajak laut mereka. Mereka mengikat erat ke tiang. Lalu Dionysus menganggap ini agak lucu. Dia mungkin telah menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh makhluk bodoh ini selanjutnya. Tetapi talinya menggosok kulitnya dengan tidak nyaman. Dionysus menggunakan kekuatan magisnya untuk membuka tali tersebut. Lalu tali itu mendarat di tumpukan kakinya. Salah satu bajak laut memperhatikan bahwa pemuda itu tidak lagi terikat pada tiang. Perompak itu kaget. Dia sangat curiga bahwa dia dan rekan-rekan perompaknya telah melakukan kesalahan besar. Ini mungkin bukan manusia biasa. Hal-hal tidak akan berjalan baik bagi mereka jika mereka tidak dengan cepat mengembalikan anak itu ke pantai. Lalu Dionysus memohon dengan bajak laut untuk membalikan kapal. Tetapi mereka mengikat Dionysus ke tiang kapal, bahkan lebih erat dari sebelumnya, dan menuju ke laut. Dionysus menunggu sampai kapal mencapai air yang sangat dalam. Dia mendorongkan tali dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangannya dan tiba-tiba tanaman merambat tebal muncul dari laut dan menjerat kapal. Bentuk Dionysus bergeser menjadi singa yang mengaum. Dia melompat ke atas bajak laut. Lalu bajak laut ketakutan. Beberapa bajak laut melompat ke atas untuk menghindari cakar dan giginya yang tajam. Satu-satunya perompak yang masih hidup di kapal adalah perompak yang memohon pembebasannya. Perompak itu dengan senang hati akan dengan senang hati melompat ke atas dengan teman-temannya. Tetapi Dionysus menggunakan sihirnya untuk memastikan bahwa kaki bajak laut itu tertancap dengan kuat di tempatnya. Lalu Dionysus bertanya dengan santai sambil mengintip ke depan. Apakah itu Pulau Naxos? Perompak itu mengangguk.
tapi terlalu karena takut untuk berbicara. Lalu Dionysus memutuskan, "Kamu bisa mengantarku ke sana." Lalu tanaman merambat jatuh. Tanpa seorang pun di belakang, kapal bergerak dengan lancar ke depan. Kapal itu berlayar dengan tenang menuju Pulau Naxos. Ketika mereka tiba di pulau itu, Dionysus melompat dengan lincah ke tembok laut. Dia mengucapkan selamat tinggal pada bajak laut itu dan memberi kapal itu dengan dorongan magis ke laut. Tidak ada yang tahu apakah perompak itu bisa mengemudikan kapal sendirian. Dilanjut lagi, Miss. Tadi HP-nya mati, maaf. Lalu saya lanjutkan lagi. Tidak ada yang peduli dengan hal tersebut. Di sanalah di Pulau Naxos, Dionysus pertama kali melihat Ariadne yang cantik. Yang ditinggalkan oleh Theseus, Ariadne menghabiskan hari-harinya dengan tidur di tembok laut dan menatap laut. Hari itu ia tertidur lelah karena menangis. Dia mengambil nafasnya. Dionysus mengambil nafasnya. Dia menunggu dengan sabar sampai Ariadne membuka matanya. Dia lihat Ariadne melihat seorang pria muda yang tampan menatapnya dengan kagum. Ariadne segera merasa lebih baik. Dia memberitahu Dionysus tentang upaya mulianya untuk menyelamatkan Theseus dan anak-anak Atia. Ariadne mengendus, dan lihat di mana itu membuatku sangat sedih. Lalu Dionysus mengatakan dengan penuh simpatinya, "Kasihan." Lalu Dionysus segera meminta Ariadne yang muda dan cantik itu untuk menikah dengannya. Seringkali ketika para dewa melakukan hal semacam itu, tidak heran jika begitu banyak pernikahan mereka berakhir dengan bencana. Ariadne tidak lagi merasakan kesepian atau merasa ditinggalkan. Ariadne merasa senang karena dikagumi oleh pemuda tampan ini, yang jelas-jelas kaya hanya melihat dari pakaiannya saja. Lalu, Ariadne menyetujui menjadi istri dari Dionysus. Percaya atau tidak, Ariadne dan Dionysus hidup bahagia selamanya. Ariadne dan Dionysus sangat bahagia. Pada kenyataannya, bahwa kisah mereka menginspirasi opera abad ke-20, Ariadne of Naxos, yang ditulis oleh komposer terkenal yaitu Richard Strauss. Itu ya, Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.